Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pagi ini saya juga agak terkejut karena tadi muter-muter, oh sekarang sudah ada bangunannya gitu ya. Ini saya kira berkat juga, Pak Nur Rohman yang kebetulan dulu bareng-bareng menjadi wartawan di Purwokerto, hanya nasibnya aja yang berbeda. Saya tetap di Purwokerto, beliau ke Jakarta gitu. Katanya ini sekarang orang nasional gitu, sementara saya orang daerah. Nah kemarin kemarin, saya diminta oleh Mas Nur Rohman, saya masih manggil Mas gitu ya, karena masih muda. Kalau Pak nanti saya dikira omnya gitu. Nah, ada kemarin, WA ke saya, meminta untuk bagaimana sharing mengenai pengelolaan media sosial. Nah, kebetulan saya itu, lahir dari rahim media mainstream, tetapi pada akhirnya saat sekarang mau tidak mau kita harus masuk ke media sosial. Saya ingin cerita sedikit mengenai pada saat awal media sosial itu muncul. Media mainstream itu terlalu sombong pada saat media sosial itu muncul. Kenapa? Karena media mainstream melihat bahwa ini apaan, gitu. Ini barang apaan. Kenapa seperti itu? Karena memang media mainstream memiliki kaidah-kaidah khusus ketika mereka membuat satu berita. Mereka akan terikat pada yang namanya kode etik jurnalistik. Satu hal beberapa waktu yang lalu, ini kejadian di Cilacap gitu ya. Ada satu media sosial yang dia mengupload seorang anak yang meskipun dia sebagai pelaku kejahatan. Uploadnya luar biasa. Ini namanya, wajahnya ini, dan sebagainya. Siapa yang kemudian mengkritisi ini? Siapa yang memberikan sanksi ini? Gak ada. Tetapi kalau itu media sosial, saya yakin besoknya kena sanksi. Karena itu melanggar beberapa hal, terutama kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini satu problem yang sekarang terjadi. Nah, saya kembali. Kenapa kemudian waktu awal media mainstream itu agak sombong begitu ya. Tetapi pada akhirnya media sosial itu luar biasa perkembangannya. Pada akhirnya sekarang, saya kebetulan juga mengajar di beberapa tempat begitu. Saya tanya mahasiswa saya begini, kamu hari ini baca berita? Iya. Dari mana? Dari TikTok dong. Dari Instastory. Dari Facebook barangkali. Facebook, maaf ya, mungkin ini sudah mulai ditinggalkan juga. Anak-anak Gen Z itu sudah enggak bermain dengan Facebook ya. Sekarang udah masuknya ke IG dan saya kira TikTok begitu. Nah, saya lanjutkan bahwa perkembangannya media sosial itu sekarang luar biasa. Bahkan ya tadi saya bilang bahwa kemudian anak-anak muda sekarang tidak membaca berita dari sumber website misalnya. Tetapi mereka akan mengambil informasi dari WA, kemudian dari Instagram, dari TikTok begitu. Nah, bagaimana caranya agar media sosial ini itu disikapi secara bijak? Nah, ini jadi problem juga sekarang. Ada satu buku dari Gus Nadir itu bilang saring sebelum sharing begitu. Artinya sangat mendalam bahwa kita harus mengkritisi itu. Kenapa? Karena kita harus tahu sumber yang informasi yang kita dapatkan itu benar enggak sih? Bapak Ibu barangkali agak terkejut. Apa sih hoax paling tinggi di Indonesia? Fakta menunjukkan hoax paling tinggi di Indonesia itu soal kesehatan. Jadi misalnya begini, pakai lengkuas, pakai wortel digerus gitu ya, kemudian nanti diseduh, besok seminggu lagi badan akan turun 10 kilo. Orang nge-share itu semuanya. Dipraktekkan ya biasa aja. Yang kemarin 60 ya jadinya 60 gitu. Banyak sekali hal seperti itu. Maka yang ingin saya sampaikan adalah informasi yang ada di media sosial itu harus dirunut. Ini sebetulnya sumbernya dari mana?
karena saya media mainstream ya, saya sekali lagi lahir dari media mainstream, tentu saja mencari sumber-sumber itu dari media yang memang kredibel. Ada satu tools namanya Dewan Pers. Yang di sana itu kalau kita ngelihat misalnya bumiayu.com misalnya. Ada enggak sih? Kalau itu kita ambil, coba masuk ke sana. Benar enggak media ini itu sudah terverifikasi di Dewan Pers? Atau jangan-jangan belum? Ya, mohon maaf kalau memang belum, barangkali informasinya mungkin masih bisa dipertanyakan. Yang sekarang juga banyak juga fenomena ya, barangkali Bapak Ibu mendengar wartawannya CNN gitu ya. Cuma nanya-nanya, tapi nggak tahu ini nanti akan di-upload di mana. Tapi juga ada media yang dengan gampangnya sekarang membuat website, besok bisa membuat satu berita yang bisa menyerang seseorang. Kalau itu kemudian ada gugatan begitu, kita akan juga sulit. Ini siapa? Wong inisialnya juga nggak ada, namanya nggak ada dan sebagainya. Dari sisi hukum juga akan sulit. Nah, bagaimana kemudian saya akan masuk ke bagaimana kita seharusnya itu melihat atau barangkali bisa memilih media mana yang tadi saya sebutkan. Kalau media mana yang kredibel, tolong toolsnya adalah Dewan Pers. Karena di sana ada media-media yang sudah terverifikasi. Begitu ya. Nah, kalau belum tentu itu wajib dipertanyakan. Yang kedua adalah bagaimana media ini atau informasi ini kita mengkritisi betul. Apakah betul ini disampaikan oleh seseorang atau ini benar pernyataannya orang itu. Jangan-jangan ini hanya sesuatu hal yang dibuat-buat begitu ya. Tapi Bapak Ibu, kemarin saya juga agak terkejut. Ada satu postingan, ini kebetulan gak di Indonesia ya. Donald Trump itu memposting sesuatu, dia memposting satu fotonya Taylor Swift. Yang kita tahu Taylor Swift itu kalau anak-anak muda gitu ya, tahu Taylor Swift itu followernya sampai ratusan juta apa puluhan juta begitu ya. Dia bilang bahwa dia mendukung Donald Trump. Dan Donald Trump bilang I accept. Saya menerima dukungan itu. Itu benar apa enggak? Ternyata hoax. Nah, ini ada satu persoalan lagi. Hoax itu tidak hanya diciptakan oleh media, tetapi juga diciptakan oleh seseorang untuk kepentingannya dia. Ini problem juga. Kalau kemudian media mainstream tidak melakukan klarifikasi itu akan jadi bumerang di kemudian hari. Gitu. Nah, masih ya, masih kan? Masih cukup. Nah, oke. Saya sebetulnya ada PPT yang ingin saya sampaikan adalah apa sih yang kemudian mungkin nanti akan dibahas oleh Mas Yudis ya, lebih mendalam. Bagaimana media mainstream melihat ini, bagaimana fungsinya mereka. Ada satu hal, kalau tadi disebutkan media mainstream memang ada fungsi kontrol begitu ya, ada fungsi edukasi, ada fungsi informasi. Tapi kalau sekarang media mainstream juga sebagai house of clearing information. Kenapa? Karena media ini itu juga harus melakukan istilahnya meng-clearing, membersihkan informasi yang ada. Apakah informasi di dalam masyarakat itu benar-benar nyata atau itu sesungguhnya mengada-ada dan bukan berdasarkan fakta. Nah, ada tools-tools yang biasanya teman-teman jurnalis dan NGO itu sekarang punya yang namanya Mavindo ya, masyarakat anti fitnah Indonesia misalnya, yang dia setiap hari melihat apakah informasi ini hoax atau bukan. Nah, terakhir saya ingin bilang bahwa saat ini kita masuk di era post-truth. Era post-truth adalah era di mana kebenaran itu tidak lagi menjadi sebuah kebenaran yang berdasarkan fakta,
tetapi kebenaran yang berdasarkan persepsi. Orang sekarang melihat, meskipun dia menunjukkan fakta, kalau orang nggak suka dengan orang itu, dia akan menganggap itu nggak benar. Yang benar adalah ini, karena saya suka orang ini. Ini adalah persepsi. Dan ini jadi masalah besar juga buat saat ini ya. Artinya ada perkembangan ya. Kalau dalam ilmu filsafat kan mulai postmodernisme yang kemudian memunculkan post-truth, pasca kebenaran, yang kemudian kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran baru. Sebuah kebenaran yang sangat relatif, sebuah kebenaran yang itu berdasarkan persepsi masing-masing orang. Jadi ada orang yang misalnya saya bilang begini, saya kemarin sakit, tapi ini gara-gara bawang putih, saya jadi sehat. Apakah itu kemudian bisa disebut kebenaran? Buat saya itu benar, karena persepsi saya. Buat dokter, belum tentu. Karena ini harus dikaji secara saintis. Nah, yang terakhir yang kembali lagi saya ingatkan adalah bahwa informasi sekarang harus betul-betul dikritisi. Apakah informasi ini benar? Kadang-kadang yang membuat kita khawatir, yang membuat kita prihatin juga, kadang-kadang itu justru disampaikan oleh orang-orang yang berpendidikan, yang kemudian dipercaya banget oleh masyarakat awam. Saya, ya Bapak Ibu tentu pengalaman pada saat COVID misalnya. Sampai sekarang banyak orang yang percaya teori konspirasi dan sebagainya. Meskipun secara saintis itu benar. Tapi ya sudahlah, ini bagian dari pengalaman sebelumnya. Tapi kedepannya saya kira kita harus benar-benar tetap kritis melihat informasi yang saat ini ada. Saya kira itu sebagai pembukaan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.